apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Sol Zero. Kali ini saya akan melanjutkan drama Korea Remember War of the Sun. Pada part kemarin kita udah mengetahui bagaimana Jinwoo dijebak dan menjadi buronan. Oke, sebelum melanjutkan part 7, saya harap kalian subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Oke, check this out. Pada awal episode kita akan diperlihatkan di mana Park Do-ho yang sedang menemui Nam Gyu-man. Dan di sini Park Do-ho bertanya apakah kasus Seo Jin-woo adalah rekayasa. Dan ternyata benar, itu sudah direncanakan oleh Nam Gyu-man. Mengetahui ayahnya terkait dalam kasus ini, Park Do-ho pun bergegas menemuinya. 이번 일도 연관자가 있습니까? Mengetahui nasi udah menjadi bubur, Park Do-ho pun hanya menyarankan ke ayahnya untuk jangan membunuh orang lagi. 양아치처럼 살았을 때도 Scene berpindah ke Jinwoo yang sedang berjalan di kota. Tapi ternyata di sekelilingnya banyak polisi yang sedang mencarinya. 이봐요. Karena dia hampir ketahuan, Jinwoo pun lari dari polisi itu. Untungnya, Jinwoo berhasil mengecoh para polisi itu dengan menyamar jadi pemulung. 용의자 놓친 것 같습니다. Setelah lolos, Jinwoo sedang menyewa kamar apartemen. 제일 구석 창문 없는 방. Dan ternyata itu adalah apartemen Jinwoo dulu sebelum dia menjadi pengacara. Dan di situ adalah awal Jinwoo mengumpulkan semua bukti dari grup Ilho Life. Setelah Jinwoo menenangkan diri di atap apartemen, tiba-tiba manajernya muncul. 저 여기 있는 거 어떻게 알았어요? 창문 없는 방 213호 거기 잡았지? 아들 창문 있는 방 찾는데. Dan ternyata sebelum dia menjadi manajer, dia dulu pernah mengalami kekerasan rumah tangga, tapi diselamatkan oleh Seo Jin-woo. 주먹이 가볍고 입이 험한 남자는 너무 무서워. 내가 날 포기하면 Esok pun tiba. Di sini ternyata Hong Moo-suk memberitahu Nam Gyu-man bahwa sidang ulang telah gagal. Mendengar hal itu, Nam Gyu-man tiba-tiba ingin menemui seseorang. Ternyata orang yang dia temui adalah ayah Jinwoo, dan di sini Nam Gyu-man memberitahu bahwa pengacaramu Seo Jin-woo udah menjadi pembunuh. 신이 준 가장 큰 축복이 망각이라고. 그만하세요. 잊을 수 있는 거 분명히 축복이야, 그치? Scene berpindah ke Lee In-ah yang sedang makan bersama keluarganya. Tapi In-ah kesal karena ibunya mengungkit untuk jangan dekat-dekat sama Jinwoo karena kasus pembunuhannya. Untungnya In-ah ditenangkan oleh ayahnya. 네 엄마랑 살고 있지만 아직도 가끔은 적응이 안 돼. Tiba-tiba In-ah ditelepon Seo Jin-woo. Dan di sini Jinwoo pun menjelaskan semua yang terjadi. Tapi In-ah menyarankan untuk menyerahkan diri karena In-ah pasti akan membantunya. Tapi Jinwoo menjawab, kalau aku melakukan itu, mereka pasti akan mengumpulkan bukti palsu dan membuat aku menjadi seperti ayahku. Jadi yang Jinwoo akan lakukan adalah harus menemukan pembunuh wanita itu yang asli. 또 연락할게. Keesokan harinya pun tiba. Manajer Jinwoo memberikan semua bukti yang dikumpulkan Jinwoo di kantor. Dan ternyata dia diikuti oleh asistennya, Song Jae-ik. 본 집을 어떻게 짊어지고 진짜 말 좀 하지 그랬어. 미안해. Dan ternyata Jae-ik udah tahu semua apa yang terjadi. Dan di sini dia berniat membantu Jinwoo. Dan ternyata Jinwoo berniat untuk menyebarkan semua transaksi gelap dari grup Ilho Life ke media. 장현수 기자님이시죠? 맞습니다. 생방송으로 공개하고 싶은데. Tapi sebelum melakukan itu, Jinwoo mengancam Nam
Yuman. Apabila pembunuh aslinya tidak menyerahkan diri sebelum jam 3 besok, Jinwoo akan menyebarkan seluruh transaksi gelap milik grup Ilholland. Ya, Shin berpindah ke Nam Yuman memberitahu ke Park Do-ho bahwa Jinwoo mengancam akan menyebarkan transaksi gelap Ilholland dan menyuruh Park Do-ho untuk mengatasinya. 나 간식 안 준다잉. Shin berpindah ke Nam Yuman yang melaporkan ke ayahnya tentang perusahaannya. Tapi tiba-tiba TV menyiarkan berita tentang bahwa ada seseorang yang akan menyebarkan transaksi gelap grup Ilholland. Nam Ilho pun bertanya ke Nam Yuman. 감당할 수 있겠냐? 난 그만입니다. 꼭 해결할 수 있습니다. Tapi di sisi lain, In-ah menelpon Jinwoo karena melihat berita itu. Dan di sini sepertinya Jinwoo terlalu gegabah untuk melakukannya. Tapi Jinwoo menjawab bahwa dia tidak punya pilihan lain. 기자 위치 추적하세요. 진우가 그 남규만 사장을 막 대놓고 받을 줄은 몰랐습니다. Shin berpindah ke detektif Kwak yang menyergap media yang akan menyiarkan Jinwoo. Tapi pada saat dia sampai ternyata Jinwoo tidak ada di sana. TV pun menyiarkan Jinwoo yang akan membeberkan transaksi gelap mirip Ilholland. 과 수십 개의 계열사를 보유한 연속이었습니다. 제가 오늘 Tapi pada saat Jinwoo akan memperlihatkan data transaksinya, tiba-tiba 보여드리겠습니다. Jinwoo pun dibawa mereka. Awalnya Park Do-ho ingin menyembunyikan Jinwoo ke suatu tempat sampai keadaan tenang. Tapi tiba-tiba Nam Yuman menelponnya untuk membawa Jinwoo kepadanya. Dan di sini Jinwoo dan Nam Yuman bertemu kembali. Setelah Nam Yuman membakar semua bukti transaksi gelap, Nam Yuman pun menghajar Jinwoo hingga pingsan. 순간을 얼마나 어? 어이, 서진우 변호. Setelah Jinwoo sadar, Nam Yuman pun memerintahkan detektif Kwak untuk menyelesaikan Jinwoo. 니네 아버지는 알 거야. 여기 곽 형사님하고 친한 분. 서준우 그냥 경찰에 넘기는 거 아니었어? Tapi untungnya Park Do-ho menghalangi detektif Kwak untuk menembak Jinwoo dan menyuruh Jinwoo untuk kabur. Malam pun tiba. In-ah pulang ke rumah, tapi tiba-tiba dia melihat Jinwoo di depan rumahnya. 진우야, 진우야, 너 Dan di sini In-ah memperlihatkan hasil penyelidikan pembunuhan emak yang kemarin. Dan ternyata foto orang yang dikasih lihat In-ah ke Jinwoo ada di sana. Dan Jinwoo pun memberitahukan ciri-cirinya. 이렇으면 저녁에 나오게요. 좋고 손등에 정갈 문신이 있는 다 동일 인물이야. Shin berpindah ke Park Do-ho yang ingin mengobrol empat mata bersama Nam Yuman. Dan di sini Park Do-ho menceramahi Nam Yuman dan memberitahu bahwa Jinwoo berhasil kabur. Tapi karena Nam Yuman itu batu, ya percuma mau dikasih tahu bagaimanapun. Jadi Park Do-ho pun pergi dari situ. Pagi pun tiba, ternyata Jinwoo berniat untuk mencari pembunuhnya sendiri. Sontak In-ah panik dan menelpon semua timnya untuk berkumpul. 수사관들 데리고 세림동으로 와주세요. Di sisi lain, Park Do-ho juga ingin bertemu dengan pembunuhnya yang disuruh ayahnya. Tapi ternyata In-ah yang pertama bertemu dengan pembunuhnya dan dia pun mengikutinya. Naib asli. Dan alhasil In-ah ketahuan dan ditangkap.
Karena pada saat ditangkap In-ah menelpon Jinwoo, Jinwoo pun panik dan dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencari In-ah. Ternyata setelah In-ah ditangkap, dia dibawa ke markas pembunuh itu. Untungnya sebelum In-ah mati tercekik, 너 누구야? datang Pak Do-ho menyelamatkannya. Setelah itu datang Jinwoo dan dia mencoba membangunkan In-ah. 이철이는 내가 알아서 할 테니까 좀만 기다리고. Scene berpindah ke Jinwoo yang udah tidak lagi menjadi buronan dan pelaku aslinya udah ditangkap. Di sisi lain, Sobum sedang mengawasi Jinwoo dan Sobum memberitahu ke Namgyuman bahwa pembunuhnya udah ditangkap sama Lee In-ah. Mendengar hal itu, Namgyuman jadi kesal. Bahkan pada saat ada mobil yang menyalipnya, Namgyuman langsung memberhentikan mobil itu dan menghancurkan jendelanya. Scene berpindah ke Suk Jo-il yang memarahi Pak Do-ho karena membuat pembunuhnya ditangkap. Tapi Pak Do-ho menjelaskan bahwa dia tidak ingin ayahnya melakukan pekerjaan kotor demi orang lain. Tapi Suk Jo-il ngomong bahwa itu karena dia memiliki 150 keluarga di bawahnya. 그래도 내가 가야 할 길을 앞으로도 니랑 같이 걸어갔으면 싶다. Scene berpindah ke Jinwoo dan In-ah yang sedang di luar kantornya. Tiba-tiba dia didatangi anak dari emak yang dibunuh itu. Dan di sini ternyata sebelum emaknya meninggal, emaknya menitip sebuah video. Dan dia meminta kalau ibunya ada apa-apa, tolong sebarkan video itu. Dan mereka pun melihat video itu. Ternyata video itu berisi tentang pengakuan ibunya yang melakukan tuduhan palsu pada saat kasus ayah Jinwoo. Dan membuat kasus ayah Jinwoo diterima untuk dibanding ulang. Scene berpindah ke Namgyuman yang di rumahnya hendak menemui ayahnya. Tapi kebetulan TV sedang menyiarkan Jinwoo yang sedang diwawancarai, di mana Jinwoo akan menghukum pelaku sebenarnya. Oke, part 7 di sini dulu ya. Oh iya, di part 8 nanti saya peringatkan untuk sediain tisu karena di sana nanti ada momen yang menyedihkan terjadi. Oke, see you later.